Halo Pongrafer, balik lagi di Pongrafi Indonesia. Kali ini di tangan Mingraf ada smartphone terbaru nih. Ini baru aja datang barangnya dan Mingraf udah nggak sabar banget buat unboxing smartphone ini. Kira-kira isi di dalamnya smartphone apa ya? Buat yang penasaran langsung aja klik tombol like-nya dulu biar nonton videonya lebih afdol. Mari kita buka aja. Kayaknya cukup lama ya saya nggak update tentang unboxing. Ini kayaknya HP pertama yang setelah cukup lama nggak unboxing. Nah, ini HP pertama yang di unboxing. Oh, agak udah nggak tajam nih pesonnya. Iya. Ini udah gak sabar banget beneran buat lihat HP-nya. Nah, ini dia HP-nya. Kebalik. Seperti biasa ini dusnya warna abu-abu, terus ada kilauan-kilauan di sini. Ini udah jadi ciri khas banget untuk Oppo. Kita lihat bagian depan. Sini ada tulisan Oppo iPhone, Oppo Reno 14 Pro 5G. Ini yang ke-14 ya. Kebetulan kemarin di Oppo Reno 13 series, Pongrafi Indonesia juga dapat kesempatan buat unboxing dan reviewnya. Buat yang belum nonton, nanti linknya saya sematkan di komentar atau di deskripsi ya. Di sini ada tulisan Oppo di sebelah kanan. Ini kosongan aja. Ini baru banget, guys. Nah, di sebelah kiri juga kosong, ada tulisan Oppo Reno 14 Pro 5G. Oke, ada nama saya Isbalna. Thank you banget buat Oppo. Kita lihat ini dapat RAM yang 12GB dan internalnya itu 512GB. Luas banget ya. Ini saya sampai excited banget buat unboxingnya. Oke, kayaknya udah cukup ya. Ini atas bawah kosong biasa dusnya. Kita langsung buka aja HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, akhirnya kita unboxing lagi Oppo Reno series. Iya, oke. Kita jejerin seperti biasa. Make your moment. Kita ambil, kita lihat isi dalamnya ada apa aja. Ini kosong, kita pinggirin dulu. Yap, ada petunjuk pengguna, ada kitab-kitabnya ya. Oke. Terus ini dapat case juga. Oh, ini keras tapi sedikit lentur, warna putih kayak biasa. Kita singkirin. Wow, dan ini HP-nya. Ya, ini Oppo Reno 14 series. Ini saya dapat yang Oppo Reno 14 Pro. Kita pinggirin dulu, kita lihat full isi dusnya itu apa aja. Oke, masih dapat charger dong. Ini dapat charger yang udah SuperVOOC tentunya. 80 watt SuperVOOC. Ya, ini cukup gede juga. Kita pinggirin. Ini untuk kabelnya, apakah udah C2C? Tapi kayaknya belum ya. Ya, kita pinggirin lagi. Oke, ini kabel casnya. Bahannya bagus, cukup panjang juga. Kita pinggirin lagi. Dapat SIM ejector ya. Ya, ini SIM ejectornya cukup mewah, khas Oppo lah ya. Oke, ini kita pinggirin semua dulu. Dan ini dia primadonanya Oppo Reno 14 series. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, warnanya saya dapat yang abu-abu. Ini dia HP-nya, Oppo Reno 14 Pro. Tampilan depannya wah gila sih. Emang dari Oppo 13 series tuh saya pribadi ya itu udah kesemsem sama desain Oppo
khususnya di bagian layar depan sama pinggirnya. Kita lihat dulu di bagian depan ini bening banget ya. Nah, ini di bagian sebelah kiri ada garis antena 1, terus di bagian atas ini ada infrarednya juga, ada mikrofon. Bagian samping ada tombol on off, volume atas bawah. Nah, ini bagian bawah ini ada SIM ya, untuk slot SIM, ada mikrofon, terus ada port charge untuk ngecas, dan ada speakernya juga. Bagian belakangnya ini warnanya meskipun abu-abu tapi ternyata tetap cakep juga. Kita copot dulu ininya. Oke. Wow. Ini dia Oppo Reno 14 Pro 5G. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya di bagian desain kameranya. Ini di bagian flashnya, khususnya di sini, ini ada semacam bingkai lagi, frame lagi, jadi makin kece sih daripada seri sebelumnya ya. Ini cukup upgrade dari segi desainnya, khususnya di bagian kamera sama belakangnya. Ini glossy, halus banget, dan jari-jari nggak gampang nempel. Oke, kita nyalain aja HP-nya ya. Oke fotografer, ini udah selesai kita setting dan kita bakal masuk ke menu. Ya, ini tampilan depannya, tampilan paling utama banget setelah kita setting tadi ya. Oke, langsung ada notif-notif. Kita lihat aplikasi bawaannya apa aja, seperti biasa ya. Ya, untuk aplikasi bawaannya ini dikit, cuma segini aja, dan ini tentu bisa di uninstall. Jadi aman dari bloatware ya utamanya. Nah, ini menunya, tampilan depannya smooth parah, gila. Oke, kita bakal lihat tentang ponselnya. Kita masuk ke pengaturan dulu. Oke. Oh, ini. Nah, ini dia keterangan spesifikasinya untuk smartphone yang sedang saya pegang ini. Ini Oppo Reno 14 Pro 5G. Penyimpanannya setengah tera ya, 512 GB. Ini udah pakai Dimensity 8450 dan baterainya ini 200 mAh lebih besar daripada Oppo Reno 14 Basic. Ini 6200 mAh. Kemudian RAM-nya di 12 GB dan bisa di expand juga, bisa ditambahin 12 GB lagi, jadi bisa 24 GB. Nah, di sini ada 3 kamera belakang. Ada 50 megapiksel untuk kamera utama, ultra wide sama telefoto. Dan kamera depannya juga 50 megapiksel. Ini jadi semuanya itu pakai 50 megapiksel ya untuk kameranya. Untuk layarnya sendiri ini 6,83 inch, cukup luas, tapi ini tetap enak dilihat karena nggak terlalu memanjang ataupun melebar. Ini di genggaman sih cukup compact ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kekecilan kalau menurut saya pribadi nih. Nah, ini layarnya oke banget di mata, enak banget beneran. Oke, sekarang kita lihat berapa sih yang kepake di sistemnya. Di sistem ini kepake 10,2 GB dan untuk aplikasi lainnya itu 10,8 GB. Jadi sekitar 20, kalau di sini 28 GB ya. Cukup sedikit untuk ukuran kapasitas 512 GB. Kita cek perangkatnya ya. Nah, ini udah pakai ColorOS 15. Ini udah dapat pembaruan perangkat lunak juga, jadi bisa diinstal tapi nanti aja. Kita lihat kameranya, ini yang nggak boleh ketinggalan sama sekali. Nah, ini untuk tampilan depannya udah ada beberapa menu. Ini ada ultra wide-nya 0,6 kali. Apakah bisa digeser? Oh, bisa langsung kayak gini. Terus ada 1 kalinya ini 20. Bisa diubah ya untuk sensornya. Ada 24 mm, 28 mm sama 35 mm. Kemudian yang 2 kali 48 mm aja. Terus ada 3,5 kali 85 mm sama
170 mm. Nah ini bisa lebih jauh lagi nih zoomnya, bisa sampai berapa kali nih? Nah, bisa sampai 120 kali. Kalau udah 120 kali, ini ada keterangan AI-nya. Oh, bisa dimatiin juga ternyata. Nah, ini ada keterangannya ya. AI telephoto. Sorry. Saya dekatkan dulu. Nah, ini kalau di zoom sampai 120 kali, ini ada fitur AI-nya sendiri. Nah, AI teleskop zoom aktif, bisa di nonaktifin juga buat yang mungkin nggak suka ya. Oke, kita coba kamera depannya ya. Ini kamera depannya 50 megapiksel, bening banget. Ada live foto juga untuk kamera depan, udah nggak ketinggalan lah ya. Kalau untuk seri Reno ini udah cakep banget. Oh, kamera depannya sorry ternyata bisa di zoom juga sampai 2 kali, dan ultra wide nya di 0,8 kali. Oke, di mode potret ini seperti biasa, untuk kedalaman bokehnya ini bisa kita atur sampai 16 dan mentok di 1.4. Terus untuk fitur lainnya ini ada resolusi tinggi. Nah, ini ada keterangannya ya, paling cocok untuk sasaran tidak bergerak. Ini sensor 50 megapikselnya. Kemudian ini ada efek juga ya yang bisa diterapin. Kita bakal cek untuk videonya, ini support berapa, resolusi berapa ya. Nah, ini bisa sampai 4K 60 fps. Jadi udah nggak usah takut lagi ya resolusinya turun atau gimana. Ini udah support 4K 60 fps. Untuk kamera depannya sendiri kita lihat di video, ini bisa 4K juga 60 fps juga. Jadi kamera depan belakang ini bisa support 4K 60 fps juga. Oke, banyak banget fiturnya di sini. Oh, ini ada ultra stabilizernya, di 4K 60 fps juga masih aktif. Terus kira-kira di fitur video ada apa aja? Ini ada kunci fokus. Oh, ada fokus suara juga, jadi buat ngurangi noise ya pas kita ngerekam video. Di mode video ini jadi udah ada upgrade ya daripada seri Oppo Reno 13 5G yang udah pernah kita review. Jadi dulu itu kan ultra stabilnya ini hanya bisa di 1080 60 fps, tapi kalau di sini udah support di 4K 60 fps. Jadi ada upgrade dari seri videonya. Oke, not bad. Kita lihat untuk mode Pro nya juga bisa pakai lensa telenya ya. Ini bisa di zoom sampai 10 kali di mode Pro. Kalau di video ini bisa sampai 18 kali untuk zoomingnya. Kemudian kita lihat fitur lainnya, apakah ada fitur yang kayak di Oppo Reno 13. Ada ya, ini fitur di bawah air, jadi foto underwater kayak biasa. Nah, ini untuk tag foto, ini untuk video, sama keluar dari mode underwater ini. Nah, sorry, harus sampai ada suara ya. Berarti udah keluar dari mode underwater. Untuk yang lain ini ada mode malamnya. Nah, ini ada apa nih? Oh, ada mode tripod. Terus resolusinya bisa diubah. Kita bakal tes untuk kecepatan fingerprintnya. Ya, responsif banget dan selalu suka sama animasi pas ngebukanya. Sorry. Nah, kemudian untuk suaranya seperti apa? Kita tes langsung aja ya. Kita pakai ini aja. Halo orang-orang yang kalau beli HP lebih milih COD lewat Facebook daripada beli online. Balik lagi di ini full ya, full suara. Channel tech review yang nggak jarang juga bahas gadget. Sebenarnya kalau suara di tes di YouTube itu mungkin agak beda nanti kedengarannya karena setiap HP kan speakernya beda-beda juga. Tapi ini overall oke banget. Mingrab suka banget, dan ya terima kasih buat Oppo Indonesia yang terus percaya sama Phonography Indonesia buat mereview smartphone terbarunya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan untuk konten-konten pakai Oppo Reno 14 Pro 5G ini bakal tayang di semua sosial media Phonography Indonesia. Jangan lupa subscribe,
like juga, komen juga, dan tanya-tanya soal HP ini. Kalau ada yang pengen buat konten sesuatu tentang Oppo Reno 14 Pro 5G ini, tulis aja di komentar, nanti bakal saya buatin. Thank you banget, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Masih excited nih, sorry ya.